Apa sih? Lumayan sih. Apa terlihat slide saya? Lihat, Pak. Lihat, oke. Jadi topik pagi ini kita akan bicara loading test dan interpretasinya. Kuliah pagi ini adalah pengganti kuliah kemarin. Kebetulan pas saya buka komputer, pas listrik mati. Jadi nah kuliah pengganti kemarin, topik kita adalah loading test dan interpretasinya. Dalam pekerjaan konstruksi untuk kasus fondasi, maka kita mulai dengan penyelidikan tanah, kemudian kita lakukan perhitungan, setelah hitung, maka dilaksanakan di lapangan hitungan kita. Nah, sebelum kita mengecor pile cap, maka harus kita buktikan dulu bahwa fondasi kita mampu memikul beban. Harus kita buktikan dulu. Kita tidak boleh mengecor pile cap dan kolom sebelum fondasi kita terbukti kuat. Karena nanti fondasi kita yang kalah, kemudian bangunan kacau semua. Bisa kolaps semua. Nah, jadi sebelum kita ngecor pile cap, kita pastikan dulu bahwa tiang kita mampu memikul beban, baru selanjutnya kita cor pile cap, kemudian kita cor kolom. Loading test itu dilakukan untuk memverifikasi di sini, untuk membuktikan bahwa tiang yang terpasang di lapangan mampu memikul beban rencana. Ada dua jenis loading test. Pertama adalah static loading test. Ini menggunakan beban statis. Yang kedua adalah PDA atau pile driving analysis. Ini menggunakan dinamik. Jadi dipukul, kemudian ada sensor-sensor dinamik di situ. Nah, kita akan bahas mengenai loading test, static loading test pagi ini. Static loading test ini disertai dengan interpretasi. Karena kita belum menginterpretasi. Apa yang diinterpretasi yaitu daya dukung ultimate. Di lapangan, ini kalau pernah lihat di lapangan, itu ada, ini pondasi tiang kita, kemudian ada tumpukan balok beton, kemudian di atasnya ada balok baja. Nah, di atas balok baja itu ada tumpukan blok-blok beton, di mana ini bisa sampai 1.000-2.000 ton. Di bawahnya inilah tiang yang kita uji daya dukungnya. Jadi kita punya tiang yang ingin kita uji daya dukungnya. Kemudian tiang ini akan kita tekan, maka perlu ada tumpuan. Nah, tumpuan dibuat dengan didasarkan menggunakan blok-blok beton di atas ini. Jadi kalau ini tiang kita, blok-blok beton ini mendorong agar nanti waktu kita cek, kita dongkrak, ada yang menahan, yaitu blok-blok beton di atas. Nah, ini cek kita atau dongkrak kita, kemudian kita tekan, kita beri suatu gaya, maka akan turun ini. Nah, kita plot kurvanya antara besarnya gaya yang kita berikan dengan besarnya penurunan. Kurvanya adalah contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kurva loading test. Umumnya pembebanan dilakukan sampai 200%. Apa arti 200%? 2 kali beban rencana. Yaitu 2 kali beban rencana. Beban yang mana? Beban layang.
200% dari beban lain. Artinya apa? Pondasi tiang kita sudah terbukti mampu memikul minimal 2 kali beban yang akan bekerja. Dalam standar, maka 200% kita bagi 4 tahap. Ini misalkan 50%. Kemudian diturunkan lagi bebannya sampai 100%. Ini beban, ini penurunan. Jadi beban dinaikkan sampai 100%, kemudian diturunkan lagi bebannya. Ini sampai 150, turun lagi, 200, turun lagi. Kita juga bisa membebani sampai failure, sampai mencapai keruntuhan dari tiang. Ini adalah contohnya, loading test. Ini tiang yang ingin kita uji. Kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian kiri kanannya ini nanti kita berikan blok beton untuk tumpuan. Di tengah ini ada balok baja. Ini tiang kita di tengah ini. Nanti ya, kelihatan ini. Nah, ini di atasnya ada balok baja. Kemudian balok ini, balok baja, ini di atasnya ada balok baja yang kedua. Nah, inilah tempat kita meletakkan blok-blok beton di atasnya. Ini blok-blok beton di atasnya. Ini balok baja ini. Ini ganjelnya. Nah, di dalam kita lakukan pengujian loading test. Seperti ini. Ini balok baja ke arah sana. Ini arah ke sini. Kemudian di atasnya adalah balok-balok beton sebagai pemberat. Ini di dalam ruang ini. Seperti ini. Jadi ini adalah jack-nya, ini ada 2 jack atau dongkrak. Ini menekan, kemudian menekan, mengembang, maka dia tidak bisa gerak ke atas karena di atas ada plat baja dan ada blok-blok beton. Jadi dia akan mendorong ke bawah. Nah, ini kita catat gerakan yang untuk setiap beban berapa penurunannya. Ini tiang kita. Jadi tipologinya seperti ini. Ini tiang kita. Kemudian ini jack kita. Ini tumpuan. Di atasnya ada tumpuan lagi. Nah, di atasnya blok-blok beton. Ini di dalam, kita lihat di dalam blok, di bawah blok beton tadi. Ini jack-nya. Kemudian ini tiang kita. Jadi jack ini ngembang, kita beri suatu gaya, dia akan mendesak tiang ke bawah. Siapa yang menahan jack itu adalah balok baja dan balok-balok beton, blok-blok beton di atasnya. Ini adalah contoh loading test tadi, sampai 50, turun lagi 100%. Kenapa 100%? Karena bebannya ini 900 ton. Turun lagi 150, turun lagi 200, turun lagi. Kita juga bisa menggunakan tiang tarik, bukan blok beton. Kalau ini tadi adalah blok-blok beton, maka gaya ke atas yang menekan tiang kita, yang kita uji, ini ditahan oleh blok-blok beton di atas. Alternatif lainnya kita juga bisa menggunakan tiang tarik. Jadi ini tiang yang kita uji tekannya. Ini jack-nya, jack menekan tiang ke bawah. Siapa yang menahan jack ini adalah balok horizontal ini. Siapa yang menahan balok ini? 2 balok di kiri kanannya. Siapa yang menahan balok di kiri kanannya? Ada tiang-tiang ini. Jadi ini tiang yang kita uji menerima tekan, kemudian dorong sana, narik ke sana, 2 tiang ini, 2 tiang di kanan, 2 tiang di kiri, menerima tarik di sini. Kalau saya punya tiang tarik, maka
Artinya di sini tiang kita adalah tiang tarik, menerima tarik. Kalau tiang kita tiang end bearing, cocok nggak ini? Dominannya end bearing, maka tarik ini cocok nggak? Kalau end bearing ada tarik, ada friksi nggak? Kalau dominan end bearing? Tidak ada, Pak. Friksinya kecil, jadi tidak cocok. Ini cocok untuk tiang friksi. Nah, kemudian ada yang namanya Osterberg-Schell. Ya. Ini dipakai karena tadi kalau bebannya besar, ini saya pakai di Cirebon sampai 2000 ton beban-beban ini. Nah, dalam kenyataannya kita bisa menggunakan sekarang ini sudah bebannya lebih besar lagi. Misalkan jembatan Suramadu sampai 4000 ton. Nah, kita kan harus mendatangkan blok beton ini kalau di jembatan kan di bawah ke laut. Nah, ini tidak memungkinkan. Jadi tidak case-case banyak kasus di mana kita tidak bisa mendatangkan blok-blok beton seperti ini. Apalagi jembatan baru antar pulau di daerah remote area. Nah, itu kita susah mendatangkan blok-blok beton seperti ini. Untuk itu maka ada teknologi yang digunakan yaitu Osterberg-Schell test. Seperti ini. Ini di dalam tiang kita masukkan, kita sisipkan jack. Dongkrak yang bisa gerak ke atas. Jadi kayak dongkrak ini ya. Nah, ini bisa ngembang ke atas. Itu bisa melebar. Semula sini nanti melebar. Ini gerak ke sana, ini gerak ke sini. Ini ditanam di dalam tiang kita. Dicor jadi satu dengan beton kita. Jadi ini misalkan beton. Ini ada, ini tadi, sel Osterberg. Ini. Nah, ini beton lagi. Ini sel Osterberg kita. Dongkraknya kita tanam di tiang kita. Di tiang bor kita. Dongkrak ditanam di situ. Ini contohnya saya pakai di Suramadu. Ini dongkrak kita ini. Diameter tiang 2,7 meter. Ya. 2,4 meter. Jadi inilah dongkrak kita. Ini ada lubangnya agar bisa ngecor beton dari bawah ke atas. Nah, ini namanya ini dongkrak kita. Dongkrak kita ini ada 2 dongkrak. Osterberg-Schell test. Jadi kita tidak perlu mendatangkan blok-blok beton. Dongkraknya kita tanam di dalam fondasi, di dalam profil kita. Ini yang saya pakai di Suramadu ada 2 lapis, ada 2 lapis dongkrak atau Osterberg-Schell-nya di kedalaman 35 dan di kedalaman 74. Saya pasang di 2 lokasi. Ini nanti ngembang ini. Ini ngembang, satu gerak ke sana, satu gerak ke sana. Nah, kayak dongkrak aja, ini ngembang. Yang ke atas bergerak ke atas, yang bawah juga bergerak ke bawah. Seperti ini. Ini kelihatan ini misah ya. Nah, ini nanti satu sisi bergerak ke kanan, satu sisi bergerak ke kiri. Gerak mana ya yang kalah friksinya? Yang tahannya paling sedikit dia akan bergerak. Kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini dongkrak kita ini, Osterberg-Schell ini. Maka dia akan kalau didorong akan gerak ke atas atau gerak ke bawah, maka yang menahan friksi ini. Dari bawah ini dan end bearing.
Lihat gambar ini. Pertanyaan saya, ini adalah friksi atas, ini friksi bawah, ini end bearing. Pertanyaan saya, dongkrak ini akan bergerak ke atas atau ke bawah? Ini akan bergerak ke atas, tiang kita dengan didongkrak ini akan bergerak ke atas atau ke bawah? Niko? Ke atas ada friksi, ke bawah ada friksi dan end bearing. Akan bergerak kemana? Atas, Pak. Ada yang lainnya? Ada yang bisa jawab secara akurat? Akan bergerak kemana? Coba Ronan, akan bergerak kemana? Atas, bawah, atau yang tahanannya terlemah? Bergerak ke atas, ke bawah, atau yang tahanannya paling lemah? Yang kalah? Harusnya yang tahanannya paling lemah. Nah, akan bergerak ke arah tahanannya yang paling lemah. Jadi, dicek. Kalau FA lebih besar dari ini, dia gerak ke bawah. Kalau ini lebih besar dari ini, ya naik ke atas. Jadi yang kalah adalah akan bergerak ke arah yang tahanannya paling kecil dari dua segmen ini. Ini ada dua di Suramadu. Nah, ini pada waktu pemasangan. Ini kita gunakan dua Osterberg cell bagi ke dalam didesain ke dalam segmen A, B, C. Nah, ini kita desain bahwa sel ini kita kembang, dongkrak kita tekan, maka yang kalah A. A lebih kecil daripada friksi ini. B dan C. Maka A-nya gerak ke bawah. Kemudian kita unloading. Habis itu lokasi ini kita letakkan di mana nanti kita lihat ya. Nah, seperti ini. B dan C lebih besar dari B, A dan B lebih besar dari C. Sorry, ini. Nah, ini didongkrak, didesain B lebih kecil dari C. Perhatian. Friksi di B lebih kecil dari C, maka kalau ini didongkrak, dongkrak atas ini diaktifkan, yang gerak B atau C? B, Pak. B ke arah mana? Bawah, Pak. Ke arah bawah, bagus. Nah, gerak ke bawah. Jadi kita bisa tahu gaya yang digunakan untuk memobilisir B. Awalnya kita tahu berapa gaya yang dipakai untuk memobilisir A. Kita dorong ini berapa untuk memobilisir ini. Habis itu berapa untuk memobilisir B. Setelah itu, setelah ini nempel, maka B dan A menyatu. C yang kalah, gerak ke atas. Jadi kita tahu berapa gaya memobilisir segmen A, segmen B, dan segmen C. Ini adalah hasil pengukuran. Ini adalah gerakan yang ke bawah ini. Yang segmen atas hampir tidak bergerak. Kemudian setelah itu B naik ke atas. Nah, ini yang B. Deformasinya. Kemudian ini yang setelah itu C. C naik ke atas. Jadi kita bisa mengukur masing-masing segmen itu berapa nilai A,
berapa nilai B, dan berapa nilai C terukur di lapangan. Kalau kita punya proyek besar, maka biasanya di dalam Word file juga diisi pipa-pipa. Pipa ini ada namanya telltale, yaitu untuk mengukur deformasi dongkrak ini. Kemudian juga pipa-pipa ini dipakai untuk pengujian namanya sonic logging. Ada 4 untuk mengetahui kualitas beton kita. Inilah pipa kita. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk apa? Itu untuk masukkan alat. Nanti kita bisa mengukur kekuatan beton, cocoran betonnya. Ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pipa. Kemudian di dalam satu pipa dimasukkan alat pemberi sensor, pemberi sinyal. Kemudian di 3 yang lainnya penerima sinyal. Jadi dari travel time, dari sini ke sini, kita bisa mengetahui kecepatan rambat gelombang di beton, kita bisa mengetahui kualitas dari betonnya. Ini misalkan waktu pengujian di lapangan, ya, jadi ada 4 lubang, 1 pemberi sensor, yang 3 adalah penerima sensor. Dari sini kita bisa tahu, misalkan untuk tiang bor ini, kedalaman sekian, kualitasnya jelek, kualitas jelek, kualitas jelek. Kita bisa tahu dari kecepatan rambat gelombangnya. Kemudian untuk proyek besar, maka pipa yang tadi juga digunakan untuk namanya base grouting. Untuk nge-grout dari ujung ini, dari ujung atas ke ujung bawah, ini disemprot dengan beton tekanan tinggi. Grouting. Nah, maksudnya apa? Biar tanah-tanah lunak ini terdesak oleh grouting ini. Inilah ujung daripada pipa untuk grouting. Jadi nanti dari atas diberi tekanan tinggi, maka akan nyemprot dari sini. Nyemprot itu beton cair, cairan beton, cairan semen. Cairan semen nyemprot kemana-mana, ngisi tanah yang lunak. Terdisplace, diganti dengan grouting, material grouting. Loading test juga bisa dilakukan dalam arah lateral. Kalau kita tadi aksial, vertikal, maka loading test juga bisa dilakukan arah lateral, yaitu ini tiang kita bebani horizontal. Siapa yang mendorong horizontal itu jack kita atau dongkrak kita. Siapa yang nahan batuan, blok-blok beton di belakang ini. Jadi ini arahnya horizontal. Kita dorong horizontal. Seperti ini tiang kita dorong horizontal. Nah, ini ditumbuk oleh balok baja, ini. Kemudian, ini jack kita, ini balok baja, ini. Nah, kemudian di belakang ini ada blok-blok beton. Untuk menahan lateral. Jadi, dongkrak dorong sana, siapa yang nahan dongkrak, plat baja, siapa yang nahan plat baja, blok-blok beton di belakang. Kalau tadi adalah static loading test, maka kita juga bisa mengetahui kekuatan beton dari namanya PDA, Pile Driving Analyzer, atau Pile Driving Analysis. Ini tiang kita. Kemudian di sini diberi sensor. Biasanya adalah akselerogram. Kemudian dipukul, nah sensor nanti akan memberi sinyal. Ini saya pakai di laut ya. Ini tiang kan kita uji. Ini kita bor, kita pasang instrumentasi.
Kita pasang instrumentasi. Jangan kita bor ini. Kemudian setelah itu dipukul. Nah, akan keluar sinyal. Kita bisa langsung tahu berapa daya dukungnya. Ini yang saya pakai di jembatan di Sulawesi. Ini tiang baja. Kita pasang instrumentasi, akselerometer, kemudian kita pancang, kita gebuk ya. Keluar. Nah, dari instrumentasi yang tercatat yang menempel di tiang, kita bisa menghitung daya dukungnya dengan model ini adalah model mekanika vibrasi. PDA juga dilakukan pada tiang bor, tidak harus tiang pancang. Seperti ini. Ini contoh juga PDA di tiang bor. Ini tiang bor kita. Kemudian di sini diberi, ini hammer kita. Biar nggak lari kemana-mana, jadi ini alat guide untuk hammer. Seperti ini, jok. Biar larinya, biar jatuhnya itu vertikal. Dibantu alat bantu ini. Kemudian di sini kita beri instrumentasi. Nah, seperti ini. Maka kita bisa juga habis itu kita dapat gerakan dari akselerometer ini waktu dipukul, kita bisa menghitung daya dukung tiangnya. Kita kembali ke static loading test, di mana ada dua tipe tes. Pertama adalah tes pile. Ini dilakukan sampai mengalami keruntuhan. Apa artinya? Sampai mengalami nilai maksimum. Sampai runtuh ini. Shred. Nah, nilai maksimumnya. Mencapai nilai maksimum pada waktu benar, maka terjadi keruntuhan. Jadi kita uji sampai nilai maksimumnya. Inilah daya dukung tiang, P ultimate. Masih ingat safety factor tiang berapa? SF tiang, fondasi tiang masih ingat berapa safety faktornya? Umum? Masih ada ingat safety factor untuk tiang? Daya dukung? Niko? 3 atau 4 ya Pak? 2,5. Oh, 2,5. Fondasi dangkal yang 3,5. Nah, ini umumnya kira-kira di 250-300% tercapai. Tetapi permasalahannya ini tiang runtuh sampai maksimum. Nah, kalau tiang runtuh tidak bisa dipakai lagi karena tanah sudah runtuh. Yang kedua adalah test on working load. Jadi P ultimate itu kira-kira 2,5 kali P izin, 2,5 kali P working load, beban yang akan bekerja nanti. Karena itu kita tidak ingin tercapai, maka kita bebani sampai 200%. Lebih kecil dari 250%. Jadi tiang kita uji dengan beban sampai 200%, beban rencana, diharapkan keruntuhan belum tercapai. Karena keruntuhan umumnya tercapai di 250%, kenapa 250%? Safety faktornya 2,5. Nah,
Kalau kita menguji sampai 200% dan tidak terjadi keruntuhan, maka ini namanya use pile. Tiang masih bisa dipakai. Jadi, di dalam loading test ada dua tipe pembebanan. Satu use pile, ya, tiang masih bisa dipakai, kita bebani sampai 200% working load. Jadi sampai SF2. Minimal tercapai SF2-nya. Nah, pada working load ini, tiang belum runtuh. Karena itu masih use pile, bisa dipakai. Tetapi ada juga unused pile. Tiang tidak dibagi lagi karena dibebani sampai failure. Kita uji tiang sampai tiang kita mencapai maksimum di sini. P ultimate. Kita uji sampai mencapai P ultimate-nya. Nah, ini namanya unused pile. Tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena tiang kita bebani sampai failure. Ini adalah standar pengujian sampai 200%. Ini yang paling banyak dipakai. Karena umumnya orang tidak ingin tiangnya sia-sia. Tidak ingin kehilangan tiang. Jadi 200% dari beban rencana. Ini standar ASTM, pengujian sampai 200%. Ini menggambarkan beban. Ini menggambarkan waktu dalam menit. Pertama kali cycle 1, kita bebani sampai 50%. Ini waktunya. Kemudian, cycle kedua, kita bebani sampai 100%. Jadi, 0, 75, 100, 50, terus kemudian ini 75, ini 100. Di sini kemudian beban kita turunkan lagi. Setelah itu, beban kita naikkan sampai 150%. 50%, 100%, 125%, 150%. Ini waktunya, bisa dilihat di sini. Kemudian ini yang terakhir sampai 200%. Jadi bebani bertahap 50, 100, 150, 175, 200 selama waktu yang paling lama. Sehari kalau nggak salah ini. Habis itu turun lagi bebannya. Loading test itu gambarnya adalah penurunan dengan beban seperti ini, P, dan deformasi. Kemudian juga beban dan waktu dan penurunan. Nah, yang paling banyak dipakai ini. Saya akan membahas mengenai ini. Itulah daya dukung tiang. Jadi di lapangan tiang kita uji sampai 200%, di mana sumbu X-nya adalah P, sumbu horizontalnya adalah penurunan, maka kita bebani sampai 50%. Kemudian beban kita turunkan. Kita bebani sampai 100%. Beban kita turunkan sampai 150%. Beban kita turunkan 200%. Naik ke atas. Habis itu beban kita turunkan. Nah, kita juga bisa membebani sampai failure. Ada
berbagai interpretasi mengenai loading test. 3 ini yang dipakai di Indonesia. Jadi harus tahu. Pertama adalah Mazurkiewicz, kedua metode Chin, dan ketiga adalah Davison. Salah lagi kenapa kita perlu interpretasi. Yang dimaksud interpretasi adalah kita punya kurva, kemudian kita ingin tahu ultimate-nya. Nah, waktu pengujian 200%, ultimate ini belum tercapai. Umumnya ultimate belum tercapai. Karena 200% itu adalah use file. Sedangkan kita ingin tahu berapa ini kalau kita ekstrapolasi, mentoknya berapa ini? Berapa nilai maksimumnya ini? P ultimate ini. Nah, jadi yang dilakukan itu adalah kita memiliki data sampai 200%. Habis itu kita ekstrapolasi. Kalau diteruskan maka ini asimptotiknya kemana ini? Berapa nilai asimptotik? Inilah yang dinamakan dengan P ultimate. Yaitu nilai asimptotik dari kurva harus kita interpretasi, ekstrapolasi. Kenapa kita membebaninya sampai 200%? Belum tentu failure. Belum failure. Kita sampai di sini. Nah, kita sudah dapat kurva sampai 200%. Kemudian ini kita ekstrapolasi. Kapan mencapai maksimum atau ultimate-nya? Inilah yang disebut dengan P ultimate. Karena kita berhenti di sini, kita ekstrapolasi ke sana, maka ini namanya adalah interpretasi daya dukung. Yang berikutnya adalah Mazurkiewicz, Chin, dan Davison. Jadi ada berbagai kriteria daya dukung ultimate. Ini adalah menggambarkan beban. Ini menggambarkan beban, sumbu vertikal, horizontal adalah deformasi atau penurunan. Maka ini contoh kurvanya seperti ini. Nah, apa yang dinamakan dengan ultimate? Ini adalah nilai asimptotik ini. Inilah nilai maksimum daya dukung. Nah, ini yang kita cari, P ultimate ini. Ini versi 1. Kemudian ada yang bilang kalau deformasi sudah lebih dari 10% diameter tiang, maka seperti ini. Ini P, ini deformasi, saya lihat ke sana. Nah, kalau penurunan tiang sudah 10% diameter tiang, maka fill sudah terjadi, end bearing sudah termobilisir, friksi sudah termobilisir, maka inilah daya dukung kita, yaitu di 10% diameter tiang. Kita mengatakan yang ini. Yang lainnya mengatakan nilai asimptotik. Jadi ada yang menggunakan 10% diameter tiang. Tarik ke atas, nah inilah P ultimate. Kembali ke contoh loading test. Ini hasil auto lapangan. Nah, kemudian kita cari ekstrapolasi. Kita ekstrapolasi dari data yang ada ini. Ya. Maka kalau ini kita ekstrapolasi, jatuhnya kemana ini? Berapa asimptotiknya? Inilah P ultimate. Jadi kita mencari asimptotik. Saya review kuliah matematika SMA. Ini kelas 1 atau kelas 2 ini ya. Kalau kita punya kurva linier, maka garis lurus, kita ambil delta X yang sama. Ini kita ambil delta X yang sama.
maka kita akan dapat delta Y yang sama. Kalau kita plot garis lurus ini, maka turunannya adalah konstanta. Jadi dy per dx adalah konstanta. Yaitu tangen ini. Kemudian kalau kita punya parabola, maka untuk dx yang sama, kita plot. Pertanyaan saya, untuk dx yang sama, dy-nya semakin besar atau semakin kecil? Putu? Semakin kecil, Pak. Semakin kecil. Seperti ini, akan semakin kecil. Nanti asimptotik atau maksimum di dy berapa? Kurva ini akan mencapai maksimum di dy-nya berapa nilai dy? Putu? Pada waktu mencapai datar, asimptotik berapa dy-nya? 0 mungkin, Pak. 0. Bagus. Jadi kita ekstrapolasi. Nah, inilah P ultimate yang kita cari. Ini kurva parabola. Kurva parabola, Y sama dengan AX kuadrat. Ini arah sisi yang kiri. Ini kalau kita geser ke kanan, kemudian kita putar. Ini. Kita geser ke atas. Nah, inilah parabola. Nah, ini yang kita cari. Inilah P ultimate yang kita cari. Puncak dari kurva parabola. Nah, pada waktu dy-nya sama dengan 0. Inilah yang kita cari. Pada waktu ini maka nilai dy per dx sama dengan 0. Kalau parabola fungsi kuadrat, dy per dx-nya fungsi linear. Seperti ini. Kemudian nilai ultimate di lokasi ini. Inilah P ultimate. Dengan asumsi kurvanya kurva parabola. Ya. Turunan parabola adalah garis lurus. Nah, ini cara membuat kurvanya. Ini yang dilakukan oleh Mazurkiewicz. Pertama, ini kurva kita. Hasil dari lapangan. Kemudian buat dx yang sama. Delta x-nya sama. Tarik ke atas. Temu ini. Nah, dx yang sama kemudian buat dy. Ini dy. 1. Delta y 1. Delta y 2. dy 3. dy 4. Dan seterusnya seperti ini. Nah, kalau kita plot maka kalau kita pindah ke sini, kita pindah ini dx1. Sorry, dy1 kita pindah ke sini. Kemudian dy2 kita pindah ke sini. dy3 kita pindah ke sini. Maka ini kita tarik garis lurus. Nah, inilah lokasi P ultimate kita. Agar tidak usah pindah-pindah ke sini, maka inilah
bagusnya Mazurkiewicz, ya. Ini dilakukan oleh Mazurkiewicz. Mudah. Ini kurva seperti ini. Inilah yang dilakukan oleh Mazurkiewicz. Ini delta X, ini delta Y. Delta X, delta Y. Daripada mindah ini ke bawah, maka lebih baik dia ditarik begini. Seret. Seret. Kemudian ini 45 derajat. Ya. Tarik ke sana. Maka panjang ini sama dengan panjang ini. Tidak perlu kita mindah ke sini. Kemudian di sini ada DY berikutnya. Kedua, ini tarik lurus red. Kemudian ini buat 45 derajat. Artinya panjang ini sama dengan panjang ini. Terus nanti kalau ditarik ya, ini nanti ketemunya garis lurus. Nah, inilah P ultimate kita. Jadi yang dilakukan oleh Mazurkiewicz, kita lihat ini ya. Pertama, delta X sama. Setelah itu tarik, beda ini. Dengan ini tarik ke sana. Tarik ke sana ini 45 derajat. Maka panjang ini sama dengan panjang ini. Kemudian ini dengan ini. Terus ke sana. Ini 45 derajat. Tarik ke sana maka panjang ini sama dengan panjang ini. Ini tarik ke sana, seret, 45 derajat, dapat. Tarik ke sana, 45 derajat, dapat. Nah, inilah yang dimana dengan Q ultimate. Yaitu perpotongan sumbu Y dengan garis ini. Kemudian yang kedua, pendekatan tadi adalah parabola. Sekarang kita punya kurva, kayak ini kalau kurva linear, kita punya kurva hiperbola. Apa yang dinamakan kurva hiperbola seperti ini. Di mana kurva ini juga akan asimptotik. Nah, di sini. Akan asimptotik. Asimptotik terjadi pada X yang besar. Inilah kurva hiperbola. Pada waktu ultimate, itu terjadi pada X yang besar. Ya. X besar, maka ini mendekati ultimate. Kalau saya punya kurva ini, Y sama dengan, kita lihat di sini, X bagi A plus BX. Peran saya. Kalau X-nya besar, ini jadi berapa nilainya? X-nya misalkan 1 juta. Berapa nilai Y kalau X-nya besar? Betul? 1, Pak. Gimana? 1, Pak. Kalau X-nya besar, berapa nilai ini? Nilai Y ini? Berapa nilai ini? Kalau X-nya besar. Coba. 1000 dibagi 1 plus B kali 1000 berapa? Kalau X-nya besar, berapa nilai Y ini? 1 per B. 1 per B, betul fasa ini 1 per B. Nah, jadi nilai ultimate-nya di 1 per B. Kurva hiperbola. Nah, inilah yang kita cari berapa nilai per B ini.
Itulah kurva hiperbola. Nah, bagaimana kita ngakalinya? Ini adalah kurva loading test. Y sama dengan X bagi A plus BX. Nilai ultimate adalah 1/B. Ini besar, 1000 dibagi 1 ditambah 1000 kali B. Nah, B ini adalah nilai, jadi nilai pada waktu ultimate adalah 1/B nilainya. Garis asimtotik 1/B yang kita cari. Bagaimana kita mendapatkan 1/B? Ini caranya begini. Ini kurva awal, Y sama dengan X bagi A plus BX. Maka X dibagi Y, ini kita pindah ke sini, sama dengan A plus BX. Ya. X dibagi Y sama A plus BX. Ini fungsi apa ini? Pasha? A plus B fungsi apa ini? Linear A plus BX. Fungsi apa? Linear bukan. Fungsi linear, fungsi garis lurus. Fungsi garis lurus. Kemudian ini digantikan Y baru. Y baru itu adalah X dibagi Y. Maka Y baru adalah A ditambah BX. Nah, Y barunya adalah X dibagi Y. Kalau kita plot seperti ini. Y barunya adalah X per Z. Ini X, maka inilah B. Tangan ini. Ultimate apa? Seperti ultimate B ini. Jadi kurva ini kita pindah ke kurva kanan. Y-nya adalah X per Y. Y aksen. Y yang baru adalah X dibagi Y. Kemudian ini X, ya. Maka Y baru, kalau kita buat sini dengan X, dapat garis lurus. Nah, inilah yang sama dengan seperti ultimate. Cara membuatnya gimana? Seperti ini. Saya punya kurva. Ini X, ini Y asli. X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4. Gini. Maka saya plot yang kedua adalah, ini adalah X dibagi Y. Titik 1. X1 dibagi Y1. Di sini X1 bagi Y1, ini X1 koordinatnya. Ininya adalah X1, Y1. Misalkan titik di sini. Ini adalah X1 sama dengan delta 1. Kemudian ini adalah Y1 sama dengan delta 1 dibagi Q1. Kemudian ini XN misalkan ya. XN. Maka di XN itu nilainya kita cari yaitu Y yang baru adalah delta N dibagi QN. Kita plot di sini. Nah, kita dapat garis lurus, dekati dengan garis lurus, maka inilah tangen ini namanya B. Tangen garis lurus tadi adalah B. Nah, B ini adalah seperti ultimate yang kita cari. Fungsi kita adalah fungsi hiperbola. Seperti ini, misalkan ya. Ini ada Q dan delta. Ini saya keputar ini Q-nya horizontal. Deltanya penurunannya vertikal turun. Maka setiap delta 1 kita cari Q1. Delta 2 Q2. Delta 3 Q3. Delta 4 Q4. Maka kita plot ke sumbu yang baru. Kita punya delta 1, delta 2, delta 3, Q1, Q2, Q3, Q4. Kita plot di sini. Delta 1 ini. Kemudian di sini delta 1 per Q1 dapat 1 titik. Delta 2. Delta 2 per Q2 dapat 1 titik.
Nah, ini tarik garis lurus. Maka tangen inilah yang sama dengan spergi ultimate. Oke. Kemudian ini menurut Davison. Menurut Davison adalah, masih ingat untuk memobilisir end bearing berapa deformasi tiang yang kita butuhkan? Masih ada yang ingat? Sebelum Sarah. Untuk memobilisir friksi dan end bearing lebih besar yang mana deformasinya? Niko? Friksi, Pak. Niko? Azhar? Deformasi friksi sama end bearing besar yang mana? Pada saat tercapai maksimumnya. End bearing bukan, Pak? End bearing berapa persen? Pak? Masih ingat berapa deformasi untuk mobilisasi end bearing? Berapa diameter? Berapa persen diameter? 6%. Friksi berapa persen? 0,4. 0,4. Jadi kalau end bearing sudah termobilisir, friksi pasti termobilisir. End bearing termobilisir, belum tentu friksi termobilisir. Nah, sehingga pada waktu tiang kita bebani, kalau end bearingnya sudah termobilisir, artinya friksi dan end bearing sudah termobilisir. Inilah konsep yang dipakai oleh Davison. Davison dibagi untuk tiang end bearing. Saya punya tiang, panjangnya L, penampangnya AI. Maka hukum Hooke kalau kita tekan, berapa pemendekan yang terjadi? Hukum Hooke, Faza? P dikali L per AE, Pak. PL per AE bagus, akan turun begini. Ya. Jadi kalau tiang kita tekan memendek, maka pemendekan PL per AE adalah agak elastisitas. Ujung bawah belum turun. Nah, itu kurvanya. P itu delta. Inilah M-nya adalah tangen AI per L. Kemudian agar termobilisir semua, maka ujung bawahnya harus turun. Agar termobilisir, ujung bawahnya harus turun. Yaitu kalau pejal, tiang pejal, masih ingat berapa tadi? Saya makan berapa persen diameter tiang? 6%, Pak. 6% harus turun. Kalau atas bawahnya turun, otomatis atasnya juga turun. Jadi end bearing termobilisir, friksi termobilisir, atau daya dukung termobilisir apabila deformasi elastik ditambah deformasi yang dibutuhkan untuk memobilisir end bearing tercapai. Nah, kurvanya menjadi seperti ini. Inilah kurva. Ini tadi kalau hanya elastik, ini deformasi memobilisir ujung tiang. Sehingga deformasi di atas seperti ini. Kita plot dengan hasil loading test. Nah, inilah titik ultimate kita. Itu metode Davison. Jadi di plot kurva ini, ya, adalah AI per L tangennya. Kemudian tarik sejajar. Nah,
menurut Davison ini. Harga sejajar ini untuk memobilisir, karena Davison itu dari tiang pipa, yaitu 0,15 inci ditambah diameter tiang per 120. Kurva ini, potongkan dengan kurva loading test. Nah, inilah daya dukung ultimate kita. Oke. Kemudian, satu lagi kita akan bicara net settlement. Kalau ini adalah total settlement. Yang kita bahas, loading test tadi, P dan deformasi itu adalah total settlement. Kalau tiang kita loading, maka akan balik lagi. Sebagian, tiang kita dorong sana, ini kita bebani, ya. Kita bebani sampai ini, kemudian beban kita hilangkan. Kemudian beban kita hilangkan. Maka akan beban kita naikkan, karena deformasi, kemudian kita berkurang. Ini adalah deformasi total. Dan ini deformasi apa ini? Ini deformasi apa? Beban sudah, jadi tiang kita bebani, kemudian beban sudah hilang, masih ada deformasi. Ini artinya deformasi apa? Plastik atau elastik? Plastik, Pak. Plastik. Ini yang elastik. Jadi deformasi yang terjadi pada ini adalah kombinasi deformasi elastik dan deformasi plastik. Seperti ini. Deformasi plastik ini dinamakan dengan net settlement. Nah, deformasi total, ini deformasi plastik, ini deformasi elastik. Kemudian kalau P2, maka ini adalah deformasi elastik. Deformasi plastiknya yang mana? Nah, ini adalah deformasi total, dikurangi deformasi elastik. Inilah net settlement di sini. Kalau sebelumnya di sini. Nah, ini kalau kita lanjutkan, ini namanya kurva net settlement. Plastik deformasi. Misalkan ini load deformasi, ini settlement, ini beban. Set seperti ini persis. Maka net settlement-nya adalah ya di lokasi ini. Net settlement-nya kita lihat, ini total dikurangi ini. Kemudian di lokasi ini. Ini adalah total settlement. Ini net elastic settlement-nya. Maka total kita kurangi ini, kita dapat net settlement. Ya, ini ada kenapa kita perlu net settlement. Beberapa negara menggunakan net settlement. Oke. Saya kira sampai di sini kuliah saya. Silakan mau ditanyakan. Jelas ya? Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya agak penasaran, Pak, tentang tadi pengujian pembebanan yang hingga 200%, Pak. Ya. Kenapa dilakukannya misalnya 50% dulu terus balik lagi ke 0? Kenapa siklik gitu ya, Pak? Kenapa nggak langsung 60% terus langsung ditambah 100 gitu? Jadi kita untuk tahu tadi, elastik sama plastik settlement, kita nolkan. Jadi kita tahu plastik dan elastik settlement-nya untuk masing-masing tahap. Oh, baik, Pak. Untuk pengujian yang terakhir ini ya, Pak. Oke. Ya, yang tadi ada net settlement, jadi kita loading, Nah, kalau masih kembali ke 0, juga elastik semua artinya. Jadi setiap tahap kita tahu. Misalkan dibeban sampai 50, kembali ke koordinat 0 semua, itu elastik semua. Sampai 100, kembali lagi. Nanti di 150% ternyata ada plastik deformasi.
Jadi plastik deformasi mulai bekerja pada 150% beban. Jelas ya? Untuk tahu untuk masing-masing staging kita tahu berapa plastik, berapa elastik. Oke, saya akhiri sampai di sini. Niko, absensi ya, jangan lupa ya. Ya, selamat istirahat. Ini karena saya ngisi jadi sasi sejam aja, nanti biar nggak ganggu acara. Selamat siang ya, selamat istirahat, selamat makan siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Recording stopped.